Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di lahan sang konten kreator. Stop kok tok gane tambah nih. Sang konten kreator. Orang lokal, Mas? Enggak, sampean sudah tidak lokal lagi. Bocah belajar tani. Saat ini saya sedang sidak lahannya karena kemarin 2 hari hujan, jadi saya penasaran pengen tahu tanamannya, apapun alasannya. Karena Mas Dwi Widang tanam bawang merah memang pertamanya dari Gusman Bojonegoro, dan saat ini posisinya itu sudah 11-12 dengan Gusman Bojonegoro. Jadi untuk para viewer Gusman Bojonegoro bisa lihat channel Bocah Belajar Tani. Di situ hampir sama perjalanan tanam bawang merah, budidaya bawang merah dari olah lahan sampai perawatan, pemberian fungisida, insektisida maupun nutrisi itu hampir sama dengan Gusman Bojonegoro ya Mas ya. Sama. Ini Mas Dwi Widang sudah tidak asing lagi karena sudah berkeliaran dari kota satu ke kota yang lainnya. Dan nanti ini naik generasian Gusman Bojonegoro saat nanti saya terbang insya Allah ke luar negeri. Ini naik generasian dari Gusman Bojonegoro. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman Mas Dwi. Pertama dari varietas. Ini satu petak itu ada 4 varietas. Nanti apa saja biar dijelaskan oleh Mas Dwi. Dan nanti kita akan membahas masalah ini kan sudah masuk musim kemarau, tiba-tiba ada hujan, apa yang harus kita lakukan Mas Dwi ya. Jadi ini sharing, bukan Mas Dwi menggurui Gusman atau Gusman menggurui Mas Dwi atau kita berdua menggurui teman-teman, enggak, kita sharing. Jadi untuk teman-teman yang punya masukan baik di channel Gusman Bojonegoro maupun Bocah Belajar Tani langsung bisa komen di kolom komentar. Ada masukan apa, harus review apa, seperti itu Mas Dwi ya. Jadi kita sebelum masuk ke pembahasan, biarkan Mas Dwi menjelaskan ini varietas apa saja dalam satu petak. Ini satu petak guys. Jadi tidak ada pembatasnya, tidak satu petak 4 varietas. Monggo Mas Dwi dijelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu karena walaupun bagaimana ini rumahnya Mas Gusman, jadi saya mohon permisi ke viewernya Mas Gusman. Saya Dwi dari Widang. Jadi ini Mas Gusman kemarin itu WA-an dengan saya. Beliau mau datang ke tempat saya karena saya sudah tanam. Jadi saya tanam ini sekarang usia tanaman saya 12 AST. Itu ada 4 varietas, yaitu yang pertama tetap tajuk GY. Ini yang mayoritas tajuk GY. Kemudian ada benih lokal pembenihan sendiri, yaitu yang benih terlarang itu Mas. Sebut saja ya. Sebut ya apa? Yang miren itu, yang saya anggap itu miren dari Filipina kayaknya itu. Karena ada beberapa miren itu yang kemarin saya dapat dari Nganjuk juga sangat berbeda jauh dengan benih yang dulu jenengan kasih nggih 1 kilo. Jadi sejarahnya itu nanti akan saya jelaskan juga. Yang kedua itu dari tajuk GY, terus ada varietas miren. Ada lokal Dul Kali itu dari Bantul yang dapat hadiah dari Mbah Suro. Terus juga ada benih lokal Jogja Crok. Di sini saya tanam itu sekarang pertumbuhannya hampir sama, sudah 100% tumbuh dan hampir 100% daunnya sudah rata-rata 10-15 cm tingginya. Padahal di sini saya tanam itu dormansi dari umbi itu waktu disimpan itu sangat berbeda jauh. Kalau yang untuk tajuk GY tidak diragukan lagi Mas Gusman, itu sudah pasti di atas 4 bulan. Kalau yang lokal Jogja, yang Crok itu menurut yang memberikan benih itu baru 2 bulan. Dan yang untuk miren itu di saya 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Dan yang untuk benih Dul Kali yang dari Mbah Suro itu sekitar 2,5 bulan juga. Alhamdulillah pertumbuhannya hampir sama. Memang ada treatment tertentu yang saya lakukan kepada terhadap benih-benih yang dormansinya kurang. Nanti juga bisa dijelaskan Mas Gusman pesan-pesannya buat para petani, khususnya pemula. Dulu saya nggak menggurui atau memberikan pelajaran kepada yang sudah senior, karena saya juga sama-sama belajar seperti untuk itu. saat ini yang paling
unggul, pasti kan ada yang unggul Mas. Untuk saat ini di 12 AST. Bilang aja yang varietas apa? Untuk saat ini yang paling unggul itu memang lokal pembenihan sendiri yang Miren. Miren untuk pertumbuhannya, pertumbuhannya. Nanti, untuk hasilnya kan nanti Mas ya, nanti. Jadi ikuti terus channel Bocah Belajar Tani, nanti akan tahu hasil akhir dari 4 varietas dalam satu petak. Seperti itu Mas Dwi ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang musim kemarau. Tiba-tiba ada hujan yang sangat deras, bahkan di Nganjuk sempat banjir. Informasi yang saya dapat, ini entah valid atau tidak, yang paling kena imbasnya itu di Kecamatan Rejoso untuk sementara waktu, tapi saya belum langsung cek ke lokasi. Untuk antisipasi, pertama sebelum masuk ke antisipasi saya jelaskan, ini tadi sudah kita cek pH-nya, itu ada di 6, saya yakin sebelum hujan itu ada di 6,5 sampai 7 Mas ya. Karena kena hujan 2 hari, itu pH-nya sedikit agak turun, tapi nanti akan kembali ke posisi yang sebenarnya. Di sini tetap akan saya jelaskan, naik dan turunnya pH itu tidak lantas naik, tidak lantas turun, itu secara landai. Jadi naik dan turunnya pH itu secara landai. Dan untuk satu petak berapa varietas ini perlu saya jelaskan. Setiap varietas itu pasti punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Seperti halnya kalau tajuk itu paling kuat di musim kemarau, dan tajuk itu keunggulannya di tonase paling banyak. Tapi kalau pengen batang besar dan tinggi itu benih Miren katanya, tapi saya belum paham Miren itu apa. Itu batangnya lebih gede dan lebih tinggi ya Mas ya. Untuk yang trok Mas ya, yang kuning. Kuning. Yang trok itu cenderung kuning. Kuning bukan berarti pucuk kuning, bukan. Nyemuroh. Nyemuroh, jadi warnanya lebih terang. Lebih terang. Dan untuk yang lokal Kidul Kali. Kidul Kali ya. Itu hampir sama dengan tajuk ya Mas ya. Ada perbedaannya apa Mas? Hampir sama dengan crok. Oh, hampir sama dengan crok. Jadi agak yang sedikit kuning. Kidul Kali Bantul itu agak ada kesamaan dengan crok, cuma kalah kuning. Untuk pertumbuhan daunnya mirip dengan Miren, besar daunnya, tapi warnanya agak sedikit kuning. Warnanya agak jadi sedikit dia kuning. Di tengah-tengah dia antara Miren dan crok. Nah, ini saya sarankan karena beda varietas biasanya di satu tempat itu memang nanti ada yang kalah dan ada yang unggul, karena tidak semua varietas itu cocok untuk ditanam di lahan 1 atau lahan 2. Belum tentu ya Mas ya. Jadi sedikit ini pengalaman saya pernah tanam itu Trisula di Mbalen, karena saya sudah coba semua varietas dari batu hijau, dari biru lancur, Trisula, Brebes, dan yang lainnya sudah pernah saya tanam di Bojonegoro. Itu yang paling pas memang tajuk dan bauci. Kalau untuk Trisula saya tanam di Bojonegoro itu cenderung anakannya kurang, tapi warnanya itu bagus, keungu-unguan. Dan kalau dari Probolinggo saya pernah dikasih sampel oleh Bapak Insinyur Sauri Ahmad, itu biru lancur saya tanam di Bojonegoro tidak mau tegak. Jadi saya harus bicara apa adanya, makanya tidak semua varietas itu cocok untuk ditanam di satu lahan. Lahan 1, lahan 2, lahan 3 itu sudah beda-beda. Sekarang kita masuk ke obrolan masalah penanganan. Jika tiba-tiba ada hujan, apa yang harus kita lakukan? Dan karena saya ini masuk di ranah Mas Dwi, silakan Mas Dwi menjelaskan sedikit apa yang harus dilakukan, dan tanaman Anda ini sudah sampai apakan? Baik, jadi saya jelaskan sedikit. Sebenarnya saya itu tetap mengandalkan olah lahan, dulur. Apapun cuacanya, saya tetap mengandalkan 1 poin olah lahan. Karena setiap saya melakukan pertanian bawang merah, kalau olah lahannya saya rasa itu saya sudah pas di hati saya, mantep di hati saya bahwa olah lahan saya itu sudah benar dan bagus. Kebelakangnya itu saya tidak mikir untuk pemberian fungisida dan lain sebagainya. Contohnya saat ini saya itu olah lahan benar-benar saya maksimalkan, saya berikan juga untuk arang sekam. Dan semenjak saya tanam sampai usia 10 AST itu
sebelum saya lakukan pemberian obat-obatan apapun, pupuk pun baru pupuk dasar. Rencananya pemupukan susulan pertama itu saya lakukan di 11 HST. Tapi karena terjadi hujan Mas Gusman, walaupun sudah saya sosrok itu habis tenaga, saya hentikan, sudah enggak apa-apa, enggak usah dipupuk, besok sosrok lagi. Alasan saya seperti ini. Lahan atau karakter daripada tanah itu kalau ada perubahan cuaca yang signifikan seperti saat ini, itu biasanya ada drop. Nah, tanaman juga itu butuh menyesuaikan kondisi cuaca. Yang saya takutkan kemarin itu seperti ini Mas Gima. Di saat saya memaksakan karena ini jadwalnya pemupukan karena daunnya sudah panjang, ternyata dari daya tahan tubuh si tanaman ini sedang melakukan penyesuaian diri terhadap cuaca. Akhirnya kan dia turun daya tahannya. Kemudian kita berikan pupuk. Sama saja kita meracuni tanaman kita, bukan memberikan kesuburan kepada tanaman kita. Dan juga pH-nya biasanya turun. Terbukti saat ini setelah 2 hari diguyur hujan, ada penurunan pH. Awalnya dari 6,5 sampai 7, 6,5 rata-rata random itu. Dan sekarang dicek hanya 6. Sebenarnya 6 pun kini masih layak untuk dipupuk. Tapi kondisi tanaman sedang melakukan penyesuaian, penyesuaian cuaca. Seperti itu. Untuk fungisida, walaupun diguyur hujan 2 hari ini, saya tidak lakukan pemberian fungisida apapun. Karena saya berkeyakinan kalau olah lahannya itu benar, jamur pun itu ogah singgap di lahan kita. Itu saja Mas. Oke. Begitu lengkapnya penjelasan Bocah Belajar Tani, makanya bisa Viver Gusman Bojonegoro silahkan mampir ke channel Bocah Belajar Tani. Di sini sedikit saya apa ya jenenge? Garis bawahi. Enggak garis bawahi Mas, menambahkan aja. Sedikit menambahkan dari penjelasan Mas Dwi. Mas Dwi sudah benar, karena olah lahannya sudah benar, bedengan sudah tinggi bedengan Mas Dwi sangat tinggi, 1 meter. Dan apa yang harus kita lakukan saat ada perubahan cuaca? Pertama jangan lakukan pemupukan karena tanaman butuh adaptasi, itu sudah benar. Terus yang kedua kita harus teliti, habis ada hujan itu terjadi indikasi apa. Jangan main spray, jangan sok gaya panggul tangki main spray tapi tidak tahu apa yang harus diobati. Pokok Pak panggul semprot padahal yang sakit kepalanya dikasih Promak, kan tidak cocok. Jadi yang pertama seperti Mas Dwi tadi, karena tanamannya sudah, olah lahannya sudah benar, jadi dia sangat yakin. Sangat yakin. Terus itu tadi yang kedua, mau dilakukan pemupukan, Mas Dwi diundur pemupukannya karena tanaman itu juga butuh adaptasi dari panas. Terus tiba-tiba ada hujan 2 hari. Jadi tanaman juga butuh adaptasi. Itu juga benar. Dan untuk pemakaian fungisida ini menurut saya, kalau dilihat cuacanya masih mendung, usahakan kasih fungisida yang ada sedikit hangatnya. Mancozeb tapi dosisnya jangan berlebihan. Mancozeb kuning. Mancozeb kuning, jangan berlebihan. Kalau masih kecil cukup 10 gram. Itu sudah cukup 1 sendok. Kalau masih kecil, cukup untuk menghangatkan. Kalau pH-nya dilihat drop, tenang. pH itu akan kembali ke posisi yang sebenarnya. Dan jika tidak mau kembali, maka harus dikasih kapur tanah. Bisa kalsium, CaCO3 dan yang lainnya. Tapi kalau masih di 5,5 itu masih batas aman. Ya Mas Dwi ya? Aman. Batas aman. Ini milik Mas Dwi masih dalam batas aman. Di 6 saya yakin nanti itu akan kembali di posisi yang sebenarnya. Kalaupun mau kita pupuk, ini sebenarnya masih aman karena pH-nya masih 6, tapi Mas Dwi benar-benar ngati-ngati. Jadi sangat hati-hati, itu benar untuk petani bawang merah itu harus sangat hati-hati dan teliti. Oke, untuk yang sebenarnya ini nanti
pakai obat fungisida apa, insek apa saja bisa disimak di channel Bocah Belajar Tani. Dan nanti besok akan saya sambung lagi di channel Gusman Bojonegoro. Seperti itu Mas Dwi ya? Betul. Jadi ini tanaman Mas Dwi 12 HST belum tersentuh apapun kecuali pupuk dasar. Keyakinan kita berdua, di mana olahan kita itu benar, maka kita akan yakin tanaman kita itu akan sehat. Untuk satu topik ini kita akur Mas ya? Akur. Akur untuk satu topik Untuk ini. satu topik ini memang kita akur. Olahan yang benar itu berarti kita sudah teken kontrak dengan keberhasilan. Tapi jika olahan itu asal-asalan dan benihnya juga asal-asalan, cara tidak langsung di depan satu olahan kita itu sama halnya sudah teken kontrak dengan kegagalan. Ini ilmu Cuk Prungono. Oke, itu sedikit obrolan saya dengan Bocah Belajar Tani. Semoga bermanfaat untuk para petani pemula, karena kita tidak pernah menggurui petani senior aja. Enggak. Kita cuma menggurui konten kreator lokal. Gak kena dia kok. Tapi berhasil. Tapi berhasil. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.